warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Aulia. Saya dari mahasiswa keperawatan Poltekkes Kementerian Kesehatan Tasikmalaya wilayah Cirebon. Sebelumnya saya akan memberikan penyuluhan tentang promosi kesehatan reproduksi mengenai pendidikan seks sebelum menikah. Nah, sebelum ke materi saya akan sebelum ke materi saya minta perkenalan terlebih dahulu kepada teteh-teteh ini. Sebelumnya teteh-teteh lebih suka dipanggil teteh atau kakak? Teteh. Baik, saya akan panggil teteh saja. Teteh yang kerudung berwarna merah namanya siapa? Teteh Anggun. Yang berwarna putih? Frida. Baik, untuk penyuluhan ini sendiri membutuhkan waktu kurang lebih 25 menit. Apakah teteh-teteh setuju? Ya, setuju. Baik, saya akan mengambil poster terlebih dahulu ya. Silakan posternya dibaca terlebih dahulu. Baik, langsung saja ke materi inti ya. Jadi saya akan memberikan beberapa materi. Yang pertama saya akan memberikan definisi perilaku seks sendiri. Yang kedua aspek-aspek apa saja, faktornya, dampaknya, dan upaya untuk menanggulangi seks sebelum menikah. Nah, yang pertama definisi perilaku seks. Di sini teteh-teteh ada yang tahu tidak definisi perilaku seks itu apa? Berhubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau teteh yang satunya? Ya, kurang lebih sama. Baik, jadi definisi perilaku seks sendiri yaitu kegiatan penyaluran dorongan hasrat untuk tujuan kepuasan antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Nah, kalau perilaku seks sebelum menikah sendiri ada yang tahu? Masih belum. Oke, jadi perilaku seks sebelum menikah itu tidak jauh beda definisinya sama perilaku seks. Nah, bedanya kalau perilaku seks sebelum menikah itu dilakukan tanpa adanya sebuah ikatan, atau bisa dikatakan juga perilaku yang menyimpang karena dilakukan di luar perkawinan. Oke, materi yang pertama sudah saya sampaikan mengenai definisi perilaku seks. Yang kedua saya akan menyampaikan aspek-aspek perilaku seks. Nah, jadi aspek perilaku seks ini ada 3. Yang pertama bermesraan, bercumbu, dan hubungan kelamin. Nah, aspek yang pertama itu bermesraan. Nah, dalam bermesraan itu mulai dari merayu dengan kata-kata manis dan pandangan mata antara dua jenis kelamin yang berbeda. Kedua yaitu aspek bercumbu. Jadi bercumbu itu mulai dari merangkul, memegang, memeluk, tetapi belum sampai ke berhubungan kelamin. Nah, yang ketiga yaitu aspek berhubungan kelamin. Aspek berhubungan kelamin itu sendiri yaitu antara dua jenis kelamin yang berbeda, satu laki-laki dan satu perempuan, yang laki-laki memasukkan penisnya ke dalam vagina perempuan. Baik, materi yang ketiga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seks sebelum menikah. Nah, yang pertama ada faktor fisik. Nah, faktor fisik itu mulai dari berfungsinya hormon-hormon seksual, maka keinginan seksual itu akan semakin meningkat. Nah, yang kedua ada pengaruh orang tua. Maksud dari pengaruh orang tua di sini yaitu kurangnya komunikasi terbuka antara anak remaja dengan orang tua. Nah, sehingga anak remaja mempunyai persepsi perilaku seks sebelum menikah. Nah, peran orang tua di sini, orang tua harus meluruskan informasi yang salah dan menjelaskan faktor resiko apa yang terjadi kalau seks sebelum menikah. Nah, yang ketiga ada faktor alat kontrasepsi. Nah, maksud dari alat kontrasepsi ini, kan alat kontrasepsi itu sudah beredar bebas, boleh didapatkan di mana saja dan didapatkan oleh siapa saja. Nah, maka dari itu alat kontrasepsi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seks. Yang keempat ada faktor pergaulan bebas. Nah, kurangnya kita dalam bisa memilih pergaulan yang baik dan pergaulan yang buruk, teman yang baik dengan teman yang buruk, tanpa pengendalian kita dan pengendalian orang tua, maka pergaulan bebas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku seks sebelum menikah. Nah, yang terakhir ada faktor media. Nah, maksud dari faktor media ini beredarnya foto porno, video porno, pokoknya yang berbau-bau pornografi itu menjadi salah satu keinginan seksual remaja meningkat. Baik teteh-teteh, yang keempat, materi yang keempat saya akan memberikan penjelasan tentang dampak dari perilaku seks sebelum menikah.
Nah, dampak dari perilaku seks sebelum menikah sendiri itu ada 4. Yang pertama, faktor psikologis. Jadi si anak perempuan itu bakal merasa cemas, rasa bersalah, takut, dan berdosa. Nah, yang kedua ada dampak fisiologis. Anak remaja perempuan yang melakukan perilaku seks sebelum menikah akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, jadi si anak perempuan dan pasangannya bisa saja berpersepsi bahwa untuk menggugurkan kandungannya. Nah, yang nomor 3 ada dampak sosial. Nah, dampak dari sosial ini si anak perempuan remaja yang hamil akan dikucilkan, diejek karena hamil sebelum menikah dan akan menjadi putus sekolah karena rasa malu yang ia dapat. Nah, dampak yang keempat yaitu dampak pada fisiknya sendiri. Nah, maksud dampak pada fisiknya sendiri yaitu bisa mengakibatkan penyakit menular seksual seperti HIV atau AIDS. Baik teteh-teteh, di sini saya sudah selesai menyampaikan materi tentang seks sebelum menikah. Nah, setelah materi saya akan buka sesi tanya jawab. Nah, teteh, jadi di sini saya sudah selesai menyampaikan materi tentang perilaku seks sebelum menikah. Nah, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada teteh-teteh. Nah, apakah teteh-teteh bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika teteh bersedia, saya akan memberikan satu pertanyaan. Apakah teteh-teteh tahu upaya untuk mencegah perilaku seks sebelum menikah? Baik, upaya tadi yang disebutkan teteh-teteh sudah benar, tapi saya izin menambahkan jawabannya ya. Nah, upaya untuk menanggulangi seks sebelum menikah itu benar mulai dari tidak pulang larut malam, tidak berpacaran, dan orang tua juga harus melakukan pengawasan dan bimbingan kepada anak. Orang tua juga harus mengajarkan sejak dini tentang tugas manusia itu untuk beribadah kepada Allah dan tidak melihat film pornografi maupun yang berbau-bau pornografi. Nah, yang keempat, kita bisa memperkuat iman kita. Nah, kita bisa memilih pergaulan mana yang baik dan buruk. Kita rajin sholat, rajin ibadah. Kita juga sebagai remaja bisa untuk aktif dalam melakukan kegiatan sosial atau hobi misalnya. Dan yang terakhir, upaya untuk mencegah seks sebelum menikah itu, kita bisa mencari-cari pengetahuan atau wawasan tentang bahaya perilaku seks sebelum menikah. Baik, materi tanya jawab sudah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dari penyuluhan ini. Kesimpulan dari penyuluhan ini mengenai perilaku seks sebelum menikah itu, kita harus stop melakukan hubungan seksual karena dampaknya akan merugikan diri kita sendiri. Cara yang keempat yaitu evaluasi. Jadi evaluasi di sini saya akan menyuruh teteh-teteh untuk mengulas kembali materi penyuluhan yang tadi saya sampaikan mengenai perilaku seks sebelum menikah. Nah, maka materi apa saja yang didapat oleh Teteh Anggun? Untuk tes ya, pengertian itu hubungan intim antara dua orang yang berjenis kelamin berbeda itu penyaluran kayak dorongan nafsu. Untuk aspeknya itu kan ada 3, bermesraan, bercumbu, sama berhubungan kelamin. Ya benar. Dari Teteh Hulida sendiri materi apa saja yang didapat dari penyuluhan yang tadi saya sampaikan? Seksual sebelum menikah, perilaku sebelum menikah itu perilaku antara laki-laki dan perempuan melakukan tindakan seksual sebelum akhirnya itu akan pernikahan. Ya. Dampaknya itu fisik, psikologis, sosial. Kalau untuk upayanya sendiri, tadi materi yang saya sampaikan apakah apa yang didapat oleh teteh-teteh? Tidak melihat film porno, juga saat beribadah, tidak pulang larut malam. Baik, saya rasa teteh-teteh sudah menguasai atau memahami materi penyuluhan yang tadi saya sampaikan. Nah, yang terakhir, yang kelima itu ada rencana tindak lanjut. Jadi kalau misalkan teteh-teteh mengalami atau mempunyai masalah sistem reproduksinya, maka silahkan teteh-teteh segera datang ke tenaga kesehatan untuk ditangani segera masalahnya. Nah, baik, ke acara yang terakhir, penutupan. Baik, materi penyuluhan tentang perilaku seks sebelum menikah sudah selesai. Mohon maaf jika saya terdapat kesalahan kata atau apapun. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.